Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mardika dari Sosiologi Genap Tasikmalaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai mengikut sertakan masyarakat dalam pemetaan sosial atau partisipatoris gitu ya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih substansi mengajak masyarakat dalam suatu pemetaan gitu kan, untuk suatu pembangunan. Jadi memang tata ruang pembangunan nasional itu harusnya itu pemetaan. Tetapi karena pemerintah itu lebih mengedepankan pembangunan investor daripada pembangunan rakyat, maka dari itu rakyatlah yang harus bergerak sendiri dalam pembangunan itu. Maka di sini saya akan menjelaskan mengapa sih perlunya masyarakat dalam pembangunan mereka sendiri. Karena memang masyarakat itulah yang mengetahui potensi-potensi atau apa yang dimiliki desa itu. Mereka lah yang tahu apa yang kurang dari desa itu dan mereka tahu bagaimana cara mengembangkannya. Jadi memang haruslah masyarakat sebagai paradigma pembangunan di desa tersebut atau di daerah tersebut. Jadi di sini saya akan mengaitkan antara hasil review saya dengan saat saya kemarin berkunjung ke desa Tebedak 2. Yang pertama itu pengenalan pada masyarakat. Tentunya kemarin kami sudah memperkenalkan diri kami kepada masyarakat. Itu pun sebelum hari H sudah ada delegasi dari Universitas Sriwijaya untuk datang ke desa itu mengenai hal ini. Jadi yang pertama itu memperkenalkan diri ke petinggi desa, itu tentu saja kita memperkenalkan diri ke kepala desanya gitu. Yang kedua, jelaskan tujuan strategi. Kami juga menjelaskan kemarin tujuan dan strategi apa sih, mengapa kami ke sana itu, untuk apa kami ke sana membawa massa sebanyak itu. Lalu yang ketiga itu bicara tentang strategi komunikasi untuk sosial mobilisasi. Jadi kita itu berbicara tentang apa sih strategi yang kita bawa untuk desa itu, tetapi berbicara itu ke seperti petinggi desa gitu, seperti pemimpin desa, pemimpin agama, kelompok masyarakat gitu. Lalu yang keempat, minta izin kepada kepala desa untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat dan berdiskusi mengusulkan bekerja sama dengan menghadirkan 8-10 orang yang dapat menawarkan perspektif yang berbeda-beda, termasuk pria, wanita, pemuda yang bisa berumur 18 tahun ke atas, orang dewasa, dan orang tua. Jadi kita mengambil seluruh perwakilan masyarakat dan itu bisa dari seluruh elemen, mulai dari tua, muda, gender, dan sebagainya. Yang memang kami kemarin mengajak orang-orang tua, perempuan, bahkan pemuda-pemuda Karang Taruna juga kami ajak berdiskusi kemarin hal ini. Yang kelima itu atur pertemuan dengan perwakilan komunitas. Kami kemarin juga berdiskusi kepada perwakilan dari Karang Taruna, berdiskusi dengan perwakilan dari remaja yang ada di sana, juga kami berdiskusi dengan mereka di saat mereka menyiapkan suatu acara adat pernikahan. Kami berdiskusi di sana tentang apa sih ini dan sebagainya. Lalu yang keenam, catat. Nah ini secara teknis ya, catat pertanyaan dan tanggapan itu teknis, tentunya kami catat akan hal itu, tidak mungkin kami tidak catat. Yang kedua atau bagian 2 itu belajar mengenai kelompok, identifikasi, deskripsi, dan analisa kelompok desa. Langkah pertama, perkenalkan diri Anda dan proyek yang kami bawa. Bahkan jika semua orang sudah mengetahuinya, kegiatan ini akan membantu proses lebih baik ke masyarakat. Sangat jelas kegiatan atas dasar sukarela dan tidak akan ada motivasi finansial untuk kelompok atau orang berpengaruh. Jadi memang serta-merta kegiatan ini adalah untuk gimana ya, untuk membantu masyarakat lebih tepatnya secara sukarela, tanpa adanya bantuan finansial. Sebenarnya kami sebagai sukarelawan membantu masyarakat sana akan proyek-proyek yang mereka kerjakan seperti itu. Yang kedua itu ini seperti pendataan ya, minta para peserta atau para penduduk desa itu untuk membuat daftar kelompok-kelompok aktif yang ada kelompok elemen perempuan. Ini seluruh elemen ini, tua, muda, dan gender.
dalam misalnya asosiasi kerja, kelompok koperasi pertanian, perempuan kelompok, kelompok tabungan, kelompok kredit mikro, dan lain-lain seperti itu. Lalu langkah yang ketiga itu jelaskan kepada grup bahwa Anda akan menggunakan kotak untuk menggambarkan membandingkan grup yang terdaftar. Lalu langkah keempat itu setelah mendaftar semua kelompok, jelaskan kegiatan berikut untuk melengkapi visi untuk setiap kelompok seperti usia. Oh, ini kembali ke teknis ini. Ini seperti pendataan yang mana kita harus melengkapi suatu form yang ada usia, strata, maksudnya itu apa sih atau siapa sih dia tuh di dasar jabatannya dan sebagainya. Yang kelima, tentu saja berterima kasih kepada semua orang atas partisipasi mereka. Tentu saja itu kita berterima kasih kepada para pengurus desa. Lalu kita ke bagian 3, mengidentifikasi dan memilih orang berpengaruh untuk melibatkan di kegiatan. Tentu saja kami akan menggunakan proses seleksi ya. Diperlukan untuk mengidentifikasi setidaknya 5 orang yang berpengaruh dalam proyek ini. Jadi kami kemarin saat dibagi kelompok itu kami berbicara kepada, bisa dibilang itu petinggi desa itu, seperti kemarin ada kepala desa, ada sekretaris desa, lalu ada kepala Karang Taruna, lalu kemarin tuh juga ada kepala bagian dari desa itu seperti ekonomi dan sebagainya. Lalu yang bagian keempat, pertemuan dengan orang-orang berpengaruh. Di sana kami sudah, seperti saya jelaskan sebelumnya, kami sudah menemui beberapa petinggi desa di desa itu, berbicara mengenai mengapa kami ke desa ini, apa yang kami bawa, dan memperkenalkan tentu saja dari mana kami. Yang langkah pertamanya itu tadi ya, yang langkah keduanya itu gunakan keterampilan observasi. Jadi memang kita itu mendapatkan informasi itu kan melalui pengamatan itu, apa yang ditambahkan informasi yang disediakan pengamatan Anda akan memberikan petunjuk tentang kapasitas masing-masing orang yang berpengaruh untuk berkolaborasi dengan tim proyek ini dan membantu mencapai tujuan-tujuan proyek. Ya. Lalu yang bagian kelima itu membuktikan pilihan Anda dengan staf proyek dan dengan masyarakat. Lalu sini kami membuktikan kepada tim gitu, kepada masyarakat tentang ide-ide kelompok yang mana penting sebelum membuat keputusan terakhir. Lalu bicarakan dengan staf proyek dan orang-orang di masyarakat tentang kelompok dan individu dengannya. Apakah mereka ingin bekerjasama, dan kita harus mengukur reaksi mereka itu seperti itu. Jika menguntungkan untuk tim, maka kita telah membuat pilihan-pilihan yang baik. Baiklah, itu sekian dari hasil review saya pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.